Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim. Eh, akan menjelaskan tentang yang ketiga dari kelompok yang tadi saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yosime Sapitri. Saya sebagai pemateri kedua. Saya Nana Maulana akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian konseling online. Nah, di sini kita akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian konseling online, yang kedua media konseling online, dan yang ketiga itu tahapan-tahapan konseling online. Yang pertama yaitu pengertian konseling menurut Prayitno yang dikutip dalam Kamaludin. Bimbingan konseling adalah layanan yang membantu siswa, baik secara individu maupun kelompok, untuk mandiri dan dapat berkembang secara optimal melalui berbagai jenis bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir, dan kepemimpinan. Terus yang kedua yaitu pengertian online. Online diartikan sebagai komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti internet, dan siap untuk digunakan oleh komputer atau perangkat lain. Online dimaknai dalam jaringan atau daring atau keadaan saat sesuatu terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem, umumnya internet atau ethernet. Dapat ditarik kesimpulan bahwa online adalah sebuah tempat informasi yang menggunakan fasilitas jaringan internet agar bisa mengakses kegiatan secara online. Terus yang selanjutnya pengertian konseling online. Nah, di sini istilah konseling online terdiri dari 2 kata, yaitu konseling yang terdiri dari dan online. Kata konseling mengacu pada konseling perorangan secara individu, yaitu proses pemberian dukungan melalui sesi-sesi konseling oleh seorang ahli kepada. Dari kedua ini, media konseling online menurut Nasution media pembelajaran online yang bisa dijadikan pilihan pemberian layanan bimbingan konseling, di antaranya media online. Yang pertama dan paling banyak digunakan adalah WhatsApp Group, Zoom, media online selanjutnya. Dalam guru atau konsultan BK dapat bertemu dengan klien dan teknologi memudahkan konsultan membantu kliennya, memberikan kenyamanan bercerita. Klien menggunakan aplikasi teknologi sebagai pembantu antara mereka dan konsultan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Karena dalam konseling online ini, media harus ditentukan agar acara itu berjalan dengan lancar, supaya si konseling ini bercerita itu merasa nyaman, enak saat bercerita, agar masalah yang Selanjutnya, bagian ketiga tahap konseling online. Menurut Aryati, bahwa tahapan konseling online terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan proses konseling, dan yang ketiga tahapan pasca konseling. Kita bedah satu persatu. Untuk tahapan yang pertama adalah tahapan persiapan. Oke, tahapan persiapan mencakup aspek teknis penggunaan perangkat keras. Tahapan persiapan mencakup aspek teknis penggunaan perangkat teknis, mendukung penyelenggaraan konseling online, seperti perangkat komputer, laptop, software yang mendukung penyelenggaraan konseling online, seperti perangkat komputer laptop yang dapat koneksi dengan internet, headset, mic, WhatsApp, dan sebagai perangkat lunak, yaitu program-program yang mendukung dan digunakan konselor dalam hal keterampilan. Terus lanjut yang kedua ada tahap proses konseling. Tahap proses konseling online tidak jauh berbeda dengan tahapan proses konseling face to face. Tahap konseling online tidak jauh berbeda dengan tahapan proses konseling, yaitu terdiri dari atas 5 tahap, yaitu tahap pengantaran, penjagaan penafsiran,
pembinaan dan penilaian dan berhubungan dalam pelaksanaannya. Konstitusium fleksibel, di mana saling berhubungan dan bersambung sesuai tahap, dan lebih terbuka untuk dimodifikasi. Adapun yang tahapan terakhir yaitu tahapan ketiga pasca konseling. Tahapan ketiga yaitu tahapan pasca proses konseling online. Pada tahap ini merupakan lanjutan dari tahapan sebelum di mana setelah dilakukan penilaian maka yang pertama konseling akan sukses ditandai dengan kondisi klien yang ditandai dengan kondisi klien yang cash. Kedua akan dilanjutkan dengan CV to face to face. Konseling akan dilanjutkan pada sesi konseling online berikutnya. Keempat, klien akan diviralkan pada konselor lain atau ahli lain. Terima kasih. Selanjutnya akan bahas sama. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon karena kita masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.